وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Hadirin yang saya muliakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita berada pada bab al-muraqabah, menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh sahabat yang mulia Abi Dzar, Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu al-Bukhari. Penjelasan kita sudah sampai kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan yang telah kamu lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kamu lakukan itu bisa menghapus keburukan sebelumnya. Hadirin yang saya muliakan, kebaikan yang paling agung adalah taubat. Kebaikan yang paling agung adalah taubat. Maka orang yang bertaubat itu orang yang berbuat kebaikan. Jadi amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat. Maka oleh karena itu kewajiban bagi kita untuk senantiasa menyegerakan, bersegera dalam bertaubat. Karena ketika perintah dikatakan hendaknya kalian melakukan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan yang paling mulia dan paling agung adalah taubat. Terlebih setelah kita melakukan sebuah keburukan, maka bersegeralah melakukan kebaikan. Hukum taubat telah kita sampaikan pertemuan yang lalu adalah hukumnya wajib. Sebagaimana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib.
Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bertakwa itu kepada orang-orang beriman. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan bertakwa pula, bertaubat juga kepada orang-orang beriman. Maka ayat menyebutkan dalam banyak ayat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Perintah taubat juga demikian, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Ciri orang beriman dan Quran disebutkan di antaranya adalah orang yang memakmurkan masjid. Semoga kita semua yang berhadir di tempat yang mulia ini bagian daripada orang yang memakmurkan masjid karena iman. Karena ada juga orang yang hadir ke masjid bukan karena iman. Maka dia hadir dalam momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu dan kepentingan tertentu. Mereka orang-orang munafik wal'iyadzubillah. Dan itu sudah ada di masa Rasulullah SAW hidup berdampingan dengan Rasul. Mereka makmumnya Rasul. Tapi tujuannya ke masjid bukan karena iman. Maka jemaah saya muliakan, saya ingin mengarahkan pemahaman ini penting sekali. Ketika ada perintah taubat, perintah bertakwa, yang kita bayangkan dalam diri kita yang sedang belajar ini, yang sedang mendengar ini, yang sedang berbicara ini, bukan tertuju kepada orang di luar. Jadi jangan terbayang pada kita, mereka pelaku maksiat, mereka orang yang tidak salat. Ya, kepada mereka juga tertuju. Tapi lebih tertuju kepada kita. Inilah yang selayaknya dipahami oleh orang-orang yang ngaji. Sehingga dia makin ngaji, makin bertakwa. Tidak ketika mendengarkan perintah taubat, perintah takwa terbayang, nah urun lagi yang tamping rumah lun. Ada kawan saya, ya terbayang orang, dia enggak terbayang. Seakan-akan dia bukan orang yang diperintahkan takwa, padahal Allah memerintahkan, hai orang beriman. Hari ini kita beriman tidak? Kalau kita beriman, maka perintah itu tertuju kepada kita. Taubat juga demikian. Maka orang yang senantiasa bertaubat itulah orang-orang yang paling bagus imannya. Dan mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un. Ini yang sedang kita bahas. Bahwasanya seorang hamba tidak pernah lepas daripada ketergelinciran, kesalahan, kekeliruan. Siapa yang bisa selamat daripada kesalahan? Ya, enggak ada yang bisa selamat daripada sebuah kesalahan. Ini sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu. Lili Jarul Ali bin Mas'adah dalam riwayat Tirmidzi, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam dia punya salah. Mereka adalah pelaku kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah orang yang senantiasa memperbaiki kesalahannya. At-tawwabun, orang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabun, mereka yang senantiasa bertaubat. Maka Allah pun menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Kenapa tidak? Mereka adalah orang yang sebaik-baik orang ketika salah. Maka Allah pun mencintai mereka, yuhibbut tawwabin, yang senantiasa bertaubat. Hadirin yang saya muliakan, maka orang yang segera bertaubat ini adalah bukan orang yang berangan-angan, karena dia segera. Sedangkan orang bersalah namun berangan-angan untuk bertaubat adalah nanti itu bukan segera. Itu adalah segera berangan-angan, bukan segera bertaubat. Maka orang yang terbaik adalah orang yang segera bertaubat. Orang yang punya pemahaman seperti ini
adalah orang yang punya keyakinan dalam hatinya bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampunkan dosanya, dan dia punya Tuhan yang kalau dia tidak bertaubat maka akan diadab olehnya. Hadirin yang saya muliakan, maka sungguh betapa indahnya sebuah kebaikan setelah keburukan. Coba lihat, orang yang dulu kafir, musyrik, masuk Islam, taubat. Indah sekali. Orang yang dulu dia berlaku kemaksiatan, bahkan maksiat besar dilakukan, dosa-dosa besar, kemudian dia meninggalkannya, sangat baik, indah. Wa ma aqbah as-sayyi'ah, sungguh betapa jeleknya keburukan setelah dia melakukan kebaikan. Betapa jelek keburukan setelah kebaikan. Maka oleh karena itu, hendaknya kita bertekad untuk bersegera bertaubat dan berbuat baik, yang mana amal-amal tersebut bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Hadirin yang saya muliakan, kita lihat misalnya sebagai contoh dalam Al-Quranul Karim, Allah perintahkan manusia yang beriman untuk bertaubat kepada Allah dengan takwanya dia kepada Allah, dengan meninggalkan sebuah perbuatan dosa besar, yaitu riba. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Maka orang beriman itu ketika diajak untuk tinggalkan riba, semangat dia, bukan menangguhkan. Dengan pertimbangan duniawi. Karena orang beriman, yang namanya iman, dia pertimbangannya ukhrawi, akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu. Takwalah kalian kepada Allah, wahai orang beriman, dan tinggalkanlah oleh kalian. Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut, udah tinggalin. Enggak usah ditangguhkan sampai tahun berapa. In kuntum mu'minin, ini kamu yang kalian beriman, kata Allah. Kalau pura-pura beriman, enggak usah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan. Oh, ada yang belum dipungut, tinggalkan. Sungguh betapa indah, ya, kebaikan itu ketika dilakukan setelah keburukan, dan dia bersegera melakukan.